Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu bertanya kenapa negara-negara di dunia punya cara berbeda dalam memimpin rakyatnya? Ada yang dipimpin raja, ada yang dipilih rakyat, bahkan ada yang hampir nggak ada pemimpin sama sekali. Oh Nah, my hari god. ini kita akan menjelajahi kisah bentuk dan sistem pemerintahan dari seluruh dunia hingga sampai ke Indonesia. Siap berpetualang? Ayo mulai! Bayangkan dunia seperti taman bunga. Setiap negara adalah bunga dengan warna dan bentuk yang berbeda. Ada dua bentuk pemerintahan, yang pertama yaitu monarki dan yang kedua ada republik. Monarki biasanya dipimpin oleh raja atau ratu. Contohnya negara Inggris yang dipimpin oleh Raja Charles III. Tapi jangan salah, di sana raja cuma simbol. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh parlemen. Ini disebut monarki konstitusional. Lalu ada republik. Pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat. Contohnya seperti negara Amerika Serikat yang menggunakan sistem presidensial. Presidennya mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Tetapi di Jerman, meskipun juga menggunakan republik, mereka memakai sistem parlementer. Di sini, Perdana Menteri lah yang lebih berkuasa, bukan presiden. Nah, kalau bentuk pemerintahan itu soal siapa pemimpinnya, maka sistem pemerintahan itu soal bagaimana kekuasaan dijalankan. Ada dua sistem utama. Satu, presidensial, eksekutif atau biasa disebut presiden, dan legislatif berisi parlemen secara terpisah. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, contohnya negara Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia. Yang kedua ada parlementer. Eksekutifnya berupa Perdana Menteri yang berasal dari legislatif. Jika parlemen tidak percaya, maka Perdana Menteri bisa dijatuhkan. Contohnya di negara Inggris, Jepang, dan India. Jadi, perbedaan utamanya adalah di presidensial, stabilitas tinggi, tapi risiko kekuasaan terlalu terpusat. Sedangkan di parlementer lebih fleksibel, tapi bisa sering ganti pemimpin. Sekarang, mari kita pulang ke negara Indonesia. Let's go! Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia memilih menjadi negara republik. Artinya, pemimpinnya bukan raja, melainkan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Awalnya, sistemnya presidensial murni, tapi setelah reformasi pada tahun 1998, kita memperkuat demokrasi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sejak tahun 2004, dan ada pemisahan kekuasaan antara badan eksekutif berupa presiden dan legislatif berupa DPR dan DPD, dan juga yudikatif berupa Mahkamah Agung. Ada pula pemerintahan daerah otonomi, karena Indonesia luas dan beragam. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menganut sistem presidensial murni. Sementara tetangga kita Malaysia justru monarki konstitusional dengan raja yang bergilir dari para sultan. Sedangkan di Swiss, mereka memakai sistem direktorium dari 7 orang yang memimpin bersama. Lalu, mengapa sih Indonesia memilih presidensial? Karena Bung Karno dan para founding fathers ingin kepemimpinan yang kuat tapi tetap akuntabel. Tujuannya adalah agar dapat menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan suku budaya. Jadi teman-teman, pemerintahan bukan cuma soal undang-undang atau jabatan ya, melainkan soal bagaimana sebuah bangsa memilih cara hidup bersama dengan adil, damai, dan saling menghargai. Indonesia mungkin bukan negara yang sempurna, tetapi kita punya alat terhebat, demokrasi. Dan alat itu hanya berdaya jika kita ikut menjaganya. Dengan memilih bijak, mengkritik dengan cerdas, dan berpartisipasi aktif. Jangan lupa, pemerintahan yang baik dimulai dari warga yang peduli. Baik teman-teman, kalau kamu suka penjelasan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sekian dari saya, Isna Sartunisa, pamit undur diri.